Halo teman-teman, kenalin kami dari kelompok 3. Nah, pada kesempatan kali ini kami mau ngejelasin mengenai ragi tape. Sebelumnya, aku mau nanya nih, teman-teman tahu nggak makanan pokok yang sering dikonsumsi di kehidupan sehari-hari seperti nasi dan singkong? Nah, kedua makanan ini memiliki kandungan makromolekul terbanyak, berupa karbohidrat. Jadi, karbohidrat ini merupakan senyawa yang terbentuk dari molekul karbon, hidrogen, oksigen, dan tentu saja memiliki fungsi utama sebagai penghasil energi. Bahan pangan dengan sumber karbohidrat ini, selain dapat dikonsumsi langsung, juga dapat diolah menjadi produk lain seperti tape loh. Teman-teman tahu nggak apa itu tape? Pasti sering denger kan? Jadi, tape merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia. Ciri khas dari tape itu memiliki rasa yang manis, berbau asam, serta mengandung alkohol. Produk ini dihasilkan dari proses fermentasi pangan berkarbohidrat seperti singkong dan ketan. Proses fermentasi tape ini melibatkan sejumlah mikroorganisme. Nah, karena melibatkan sejumlah mikroorganisme, biasanya disebut sebagai ragi. Secara umum, ragi merupakan starter yang digunakan dalam pembuatan tape ketan atau tape singkong. Populasi dari campuran mikroba yang terdapat di dalam ragi tape diantaranya berasal dari bermacam genus. Contohnya nih ya, genus Aspergillus akan menyederhanakan amilum yang kemudian dilanjutkan oleh genus Saccharomyces, Candida, dan Hasura dalam mengubah glukosa menjadi alkohol dan bermacam-macam zat organik lainnya. Selanjutnya, terdapat acetobacter yang akan mengubah alkohol menjadi cuka. Dari proses fermentasi menggunakan ragi tersebut, maka akan dihasilkan produk tape. Nah, selain itu, proses ini juga akan menyebabkan tekstur tape menjadi lunak dan empuk loh. Sekarang aku pengen nanya nih ke teman-teman, kira-kira kenapa sih makanan berkarbohidrat kayak singkong harus difermentasi? Padahal kan bisa langsung dimakan jadi gak perlu repot. Jadi, makanan yang mengalami proses fermentasi biasanya memiliki masa simpan yang lebih lama, serta memiliki nilai gizi yang lebih tinggi daripada produk aslinya. Produk fermentasi ini diyakini dapat memberikan efek yang baik bagi tubuh, terutama pada sistem pencernaan. Karena dapat memberikan efek yang menyehatkan bagi tubuh, makanya aku pengen ngejelasin nih gimana cara buat ragi tape yang baik, yang nantinya akan dipakai untuk pembuatan tape. Untuk membuat ragi tape, teman-teman perlu nyiapin beberapa bahan utama, seperti ragi pasar atau isolat mikroba, bawang putih, kayu manis bubuk, dan tepung beras. Nah, sebelum menjelaskan prosedur pembuatannya, aku mau ngejelasin dulu, kenapa sih perlu digunakan bahan-bahan ini? Yang pertama adalah ragi pasar atau isolat mikroba. Penggunaan ragi pasar atau isolat mikroba dilakukan dengan tujuan untuk memperbanyak mikroorganisme yang akan berperan dalam pembuatan tape. Nah, kalau nggak pakai bahan ini, bisa-bisa raginya nggak jadi dan terus tape yang mau dibuat gagal deh. Yang kedua adalah bawang putih dan kayu manis. Biasanya, dalam pembuatan ragi tape, para produsen menggunakan bahan-bahan lain. Nah, penggunaan bumbu yang sangat beragam akan menyebabkan populasi mikroba menjadi sangat beragam, sehingga sulit untuk dipertahankan kestabilan dari aktivitasnya. Biasanya, untuk mengatasinya, dipakai deh bawang putih atau kayu manis. Pada bawang putih, bahan ini biasanya ditambahkan dalam pembuatan ragi karena mengandung senyawa alisin yang diketahui mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Pada kayu manis, biasanya digunakan karena bahan ini mengandung minyak atsiri sekitar 2,4% dengan zat aktif berupa eugenol. Nah, zat aktif ini dapat digunakan sebagai antibakteri. Bahan terakhir adalah tepung beras. Tepung beras merupakan salah satu bahan setengah jadi yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi dan biasanya digunakan pada pembuatan ragi tape karena dapat dijadikan sebagai sumber substrat oleh ragi dalam pertumbuhannya. Oke, back to the topic. Jadi, pada pembuatan ragi tape itu terdiri dari dua tahap. Yang pertama yaitu pembuatan suspensi mikroba dan yang kedua adalah pembuatan ragi tape. Untuk kali ini, bahan yang kami gunakan adalah kayu manis, isolat mikroba, dan tepung terigu. Tahap pertama yaitu pembuatan suspensi mikroba dilakukan dengan cara menambahkan 5 mili Aquades ke dalam isolat Saccharomyces cerevisiae yang sebelumnya telah diisolasi dari tempe, lalu dipipet sebanyak 4,3 mili untuk dipindahkan ke dalam beaker gelas. Suspensi lalu diencerkan dengan 12 mili Aquades dan dihubungkan dengan vortex.
Tahap kedua yaitu pembuatan ragi tape. Dilakukan dengan cara menimbang tepung beras sebanyak 95 gram menggunakan timbangan analitik, lalu ditambahkan dengan kayu manis sebanyak 5 gram dan suspensi mikroba 1 mili. Sampel lalu diberi aquades dan dihomogenkan hingga kalis. Adonan yang telah jadi kemudian dibentuk menjadi bulat dan diinkubasi pada suhu ruang selama 2-3 hari, lalu dikeringkan dengan oven pada suhu 40 derajat Celcius. Ragi yang telah jadi kemudian ditumbuk hingga halus untuk dipakai dalam pembuatan tape. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai pembuatan ragi tape. Oh iya, sebelum mengakhiri video ini, aku mau ngejelasin kalau dalam pembuatan ragi tape itu harus memperhatikan beberapa faktor loh, di antaranya suhu, kelembapan, dan kondisi lingkungan. Penggunaan suhu yang tidak sesuai akan menyebabkan ragi yang dihasilkan menjadi kering. Suhu optimum bagi pertumbuhan ragi adalah sekitar 25-30 derajat Celcius dan maksimum pada suhu 47 derajat Celcius. Kondisi ruang yang lembab akan mempengaruhi hasil akhir dari ragi karena adanya pertumbuhan mikroba lain. Selain itu, kondisi lingkungan yang tidak steril akan menyebabkan terjadinya kontaminasi oleh mikroba lain sehingga ragi tape yang dihasilkan menjadi kurang baik. Untuk mencegah hal tersebut, makanya dibutuhkan penanganan yang tepat dalam membuat ragi tape dengan cara memperhatikan faktor-faktor yang udah aku jelasin. Nah, bagaimana teman-teman? Kira-kira udah paham kan ya? Kalau begitu sampai di sini ya video kali ini. Silahkan diklik tombol like dan subscribe, serta jangan lupa untuk menyalakan loncengnya ya. Nantikan video-video berikutnya dari kelompok yang lain. Terima kasih.